Shalom Jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam ibadat tengah minggu yang kami selenggarakan dari Hong Kong, ICA Jemaat Indonesia di Hong Kong. Kepada seluruh Jemaat ICA ataupun Jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, kami mengharapkan bahwa ibadah di tengah-tengah minggu ini bisa menjadi berkat. Di tengah-tengah kesibukan saudara, kiranya kuasa Roh Kudus menaungi kita semua dalam pujian dan penyembahan di tengah-tengah kesibukan saudara. Di tengah-tengah minggu ini, firman Tuhan boleh melegakan, memulihkan, dan sekali lagi boleh menyemangati kehidupan roh kita, kehidupan iman kita. Saudara, sebelum kita memulai dengan memuji dan mendengarkan firman Tuhan, saya akan membuka dalam doa. Mari kita satukan hati kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan, kami boleh bertemu bersama Tuhan walaupun melalui online Tuhan. Setiap jemaat yang menyimak secara online ataupun offline nanti Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami, karena kami percaya ketika nama Yesus ditinggikan, kuasa-Mu ada. Ketika firman Tuhan diberikan, kuasa-Mu ada. Memberkati kami, memberikan kami kekuatan baru di tengah-tengah minggu ini Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam keadaan hati mereka sekarang ini, kehidupan mereka, pergumulan, hal-hal yang mereka hadapi di tengah-tengah minggu ini, dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam kehidupan iman mereka Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan. Dari surga kiranya shalom turun atas kami, ketika kami boleh disatukan dalam hati, dalam roh, yaitu roh Allah sendiri, untuk menaungi kami, memberikan kami damai shalom dari surga di siang hari ini, di tengah minggu ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Jemaat Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam ibadah ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Mari kita siapkan hati kita untuk bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita kecap kebaikannya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita pujikan pujian ini sekali lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Mari kita melupakan setiap apa yang ada di belakang kita dan mengarahkan hidup kita dengan apa yang ada di depan kita, karena rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi setiap kita. Mari kita pujikan pujian ini bersama-sama.
indah bagiku tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan harapanku. Kau terbaik bagiku. Melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu Tuhan, indah bagiku tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan pengharapanku. Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku. Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Haleluya, Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya kita semua sudah diberkati Tuhan, diurapi dan disegarkan dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Saya percaya ketika nama Tuhan ditinggikan, nama Yesus disebutkan, kuasa hadirat Tuhan akan datang dalam kehidupan kita. Roh Allah akan menaungi kehidupan kita. Suasana hati apapun, kita ada di dalam hadirat kudusnya Tuhan. Saudara, mari kita mendengarkan sedikit renungan pada siang hari ini. Saya ingin berbicara tentang perlombaan yang diwajibkan kepada kita semua sebagai umat Tuhan. Perikop bacaan hari ini diambil dari kitab Ibrani. Di pasal kedua, tiba-tiba Rasul Paulus, penulis Ibrani ini, kitab Ibrani ini, memberikan metafor yang luar biasa kepada kehidupan seorang Kristen. Disamakan dengan pertandingan atau perlombaan lari. Ya, memang kalau kita pikirkan betul, saudara ya, mau tidak mau, setiap kita orang yang percaya kepada Kristus, kita dalam perjalanan iman kita tidak hanya berjalan, tetapi kita diperhadapkan suatu perlombaan, pertandingan, perjalanan iman kita masing-masing. Mau tidak mau, saudara, sadar atau tidak sadar, saat ini saudara di trek lari iman saudara. Nah, saudara sekalian, ya, saya tidak mau mengerti mengapa Rasul Paulus memberikan metafor daripada kehidupan kita sebagai seorang pelari di dalam perlombaan yang sudah ditentukan, yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah mungkin dia mencerminkan kehidupannya ketika dia juga menyelesaikan segala sesuatu yang ditugaskan oleh Tuhan sebagai suatu perlombaan lari.
dalam kehidupannya untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai oleh Tuhan, diselesaikan bersama Tuhan dalam perlombaan lari kehidupan iman Rasul Paulus. Bacaan hari ini dari Ibrani 12 ayat 1 dan sampai ke 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Rasul Paulus menuliskan analogi atau metafor orang Kristen sebagai orang yang diwajibkan untuk mengikuti perlombaan. Dalam perlombaan, ya, sudah benar, saudara, dalam kehidupan kita, saudara sadari atau tidak sadari, ketika saudara di dalam Kristus, kehidupan saudara dimulai. Perlombaan, perjalanan iman saudara-saudara dimulai. Ya, kita harus tahu sekarang bahwa kita tidak bisa santai, rileks, duduk sebagai penonton, karena kita dipanggil, kita diutus dalam menjalani perjalanan iman kita. Nah, sekali, kenapa kita pikir Rasul Paulus sering sekali memakai metafor olahraga atletik ini ya? Di beberapa tulisan lain dia mengatakan kita sebagai orang yang bertinju ataupun kita yang bergulat dalam pertandingan kehidupan iman kita. Nah, mungkin ingin menjelaskan lebih lagi bahwa kita semua diwajibkan, saudara, tidak terkecuali di dalam kehidupan iman kita diwajibkan untuk mengikuti, menjalankan, dan mengakhiri pertandingan perlombaan dalam kehidupan iman kita. Nah, di dalam kitab Ibrani ini Rasul Paulus ingin memberikan kekuatan kepada jemaat pada saat itu, jemaat mula-mula, agar mereka yang mungkin pada saat itu mengalami penganiayaan, penolakan, oposisi sebagai gereja ataupun komunitas Kristen yang masih kecil, yang masih baru di tengah-tengah mayoritas, ya, pada saat itu ia ingin mengatakan jangan lengah, jangan menyerah, tetap maju, moving forward, ya, apapun yang terjadi, ini adalah pertandingan yang diwajibkan bagi setiap anak Allah, setiap orang yang disebut sebagai pengikut Kristus. Sudah ada beberapa hal yang ingin saya bahas dari judul khotbah ini, yaitu pertandingan yang diwajibkan. Nah, saudara sekalian, sebelumnya saya ingin jelaskan, ya, apa yang dijelaskan Rasul Paulus ini sepertinya perlombaan maraton, saudara, ya. Ya, kehidupan kita memang ada yang pendek, ada yang panjang, tetapi kehidupan iman kita mengalami tahap-tahap dalam musim-musim kehidupan kita. Nah, dalam perlombaan maraton, saudara, yang 42 meter itu diperlukan stamina yang tetap, ya, sepanjang perlombaan, stamina yang tetap, dan juga kegigihan, ketekunan, ketahanan yang stabil, ya. Saya pernah membaca bahwa dalam pertandingan maraton ada dua titik krisis yang akan mendatangkan pertandingan emosi dari dalam itu sendiri. Ya, kenapa? Ketika pertama, yaitu ketika mulai start, ya, ketika ini adalah pertandingan jarak jauh, ketika seorang atlet dia memulai pertandingan itu dengan semangat yang luar biasa, dengan seluruh tenaganya, dengan seluruh apa yang ada dalam dirinya, dia lari, memang beberapa ratus meter mungkin dia akan menjadi terdepan, seakan-akan nomor satu, tetapi itu titik yang kritis sekali karena memulai dengan yang salah. Ya, demikian hal banyak dalam kehidupan umat Tuhan, ya. Kita memulai pelayanan kita mengikuti Kristus menggebu-gebu, ya, ketika cinta mula-mula menggebu-gebu. Makanya disebut cinta mula-mula, bukan cinta yang abadi. Ya, kita cinta mula-mula menggebu-gebu, tetapi beriringnya waktu, sepertinya stamina kita, stamina iman kita, stamina kita mengikuti Kristus sudah mulai melemah.
karena kita tidak bisa bertahan lebih lagi. Nah, itu demikian dengan seorang atlet maraton. Berarti mereka mulai start dengan yang salah, ya. Nah, titik yang kritis yang kedua adalah ketika pertandingan sudah setengah jalan. Ya, ketika mereka sudah mencapai 20 km, ya, disitulah keadaan tubuh secara fisik mulai melemah, dan kemudian ketika melemah, kemudian dia melihat teman-teman ataupun lawan-lawannya melewati dia, itu terjadi pergumulan mental, ya. Kelemahan, titik kritis itu terjadi lagi. Seakan-akan saya sudah capek, saya sudah berusaha dengan sekuat tenaga, kenapa saya tidak bisa maju lebih cepat lagi? Kenapa saya tidak bisa menguber teman-teman saya yang di depan saya, lawan-lawan saya yang semakin banyak melewati saya, tetapi saya tertinggal. Nah, disitulah titik kritis seorang pelari maraton. Seakan-akan sudah mau menyerah. Aku sudah capek, aku sudah mau menyerah. Tidak hanya fisik tetapi mental ingin menyerah, saudara. Itu adalah titik kritis kedua dalam kehidupan iman kita juga. Ketika kita melayani, ya, sekian tahun kita melayani dengan sungguh-sungguh, ya, kita melayani dengan sepenuh hati. Ketika terjadi kelemahan secara roh dalam kehidupan kita, kita ingin menyerah. Kita ingin, sudahlah saya tidak mau melayani, sudahlah saya tidak mau menjadi pengikut Kristus, karena kita sudah capek dalam pertandingan perlombaan iman kita. Saudara sekalian, di sini Rasul Paulus yang mengerti, yang memberikan semangat, nasihat kepada jemaat pada waktu itu, ingin memberikan nasihat kepada kita, semangat kepada kita. Dia ingin mengatakan, kahyau bagi kita semuanya, tambah minyak surgawi, minyak urapan Roh Kudus, tambah itu. Haleluya, kita bisa menyelesaikan apapun pergumulan saat ini yang membuat kita seakan-akan sudah mau menyerah dalam perlombaan kita. Apapun perkara-perkara kehidupan kita, baik dalam keluarga, pelayanan, ya, dalam keadaan finansial, kita ingin menyerah mengikuti Tuhan. Kita sudah tidak mau lagi ke gereja, ya. COVID begitu lama, saya sudah terbiasa di luar, sudah happy-happy. Ya, saya melayani, COVID terjadi dan mungkin terjadi masalah dalam kehidupan saya setia kepada Tuhan. Kenapa terjadi hal-hal seperti ini dalam kehidupan keluarga saya? Kelemahan iman. Kita melihat, kita membandingkan, kita melihat orang lain, oh dia bisa melayani lebih hebat, saya begini-begini saja, saya sudah mau menyerah melayani Tuhan. Nah, disinilah kita di titik kritis yang kedua, saudara. Ketika kita hampir menyerah. Nah, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kita. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan dari bacaan kita tadi, Ibrani 12:1-3. Ketika kita berbicara tentang perlombaan yang diwajibkan bagi kita, apa yang harus kita perhatikan dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita semua? Pertama, iman diperlukan. Untuk pertandingan olahraga dengan durasi waktu yang lama, saudara, stamina itu sangat-sangat penting sekali. Makanya mereka melatih untuk mengembangkan otot yang bisa bertahan. Mereka meminum vitamin, mereka meminum suplemen. Dalam kehidupan kita, perjalanan iman, kita perlu suplemen rohani, yaitu iman, saudara. Kita perlu iman. Iman itu harus ditambahkan, ditingkatkan di dalam Tuhan Yesus, supaya kita berlari lebih kencang, kita bisa melompat tinggi, menghadapi segala halangan perkara kehidupan kita. Iman itu adalah vitamin dalam kesehatan rohani kita. Dikatakan Ibrani 12:1 mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Apa maksudnya, saudara, kita mempunyai banyak saksi seperti awan? Nah, kalau kita lihat di pasal 12 ini dikatakan, karena itu, maksudnya adalah karena daripada apa yang dijelaskan di Ibrani ayat 11. Ibrani pasal ke-11 ini menjelaskan tentang saksi-saksi iman, pahlawan-pahlawan iman. Dijelaskan banyak sekali mereka yang sudah menyelesaikan pertandingan kehidupan mereka mengikuti Tuhan. Dan itu akan menjadi contoh bagi kita. Mereka akan memberikan kekuatan bagi kita, bahwa mereka juga manusia biasa, mereka perlu Tuhan, mereka juga bergumul dengan iman mereka. Makanya hari ini apapun perlombaan
pelarian saudara dalam kehidupan saudara, perlombaan, pergumulan apapun, kita perlu iman untuk membangkitkan stamina rohani kita. Nah, kalau kita lihat di pasal 11, kita temukan banyak sekali tokoh-tokoh yang dicantumkan, disebutkan oleh Rasul Paulus untuk menjadikan contoh, teladan. Disebutkan saksi-saksi, bahkan awan saksi-saksi, banyak saksi-saksi untuk menguatkan saudara dan saya pada hari ini dalam mengikuti Tuhan. Kalau kita lihat contohnya Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh yang ditugaskan untuk membangun bahtera, untuk menghadapi hujan dan banjir, di mana kedua hal ini belum pernah terjadi. Nabi Nuh harus mengikuti firman Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, dan membangun bahtera dalam waktu 120 tahun. Sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya, dia harus menyelesaikan semuanya itu. Dia menyelesaikan bahtera di tengah-tengah cemoohan, hinaan, penghinaan daripada orang-orang pada saat itu. Tetapi dia dengan tekun taat menyelesaikan apa yang sudah ditugaskan oleh Allah kepada dia. Nah, kalau kita lihat Abraham dijanjikan bahwa keturunannya akan memenuhi bumi, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan apa yang dia lihat, sampai usia tua, Abraham dan Sarah tidak mempunyai keturunan. Kalau kita menghadapi situasi seperti itu, mungkin kita sudah menyerah, saudara. Kita sudah tidak mau move on lagi, dan kita tidak bisa move forward. Kita tidak mau bergerak, dan kita tidak bisa bergerak. Diperlukan iman. Abraham, Nabi Nuh, Sarah ada untuk memberikan kekuatan bagi kita, agar kita tetap bertekun, percaya janji Tuhan. Iman diperlukan pada hari-hari ini, ketika kita menghadapi persoalan anak kita, persoalan keuangan kita, persoalan suami atau istri kita. Iman diperlukan. Kadang kita memakai kekuatan kita, dan kita akhirnya menyerah total, saudara. Ketika kita mengakui kelemahan kita dan kita perlu kekuatan dari Tuhan, nyata kekuatan kita dan iman kita semakin naik dan semakin tumbuh. Kalau kita lihat contoh juga diberikan di dalam Ibrani 11, contoh kehidupan seorang Yusuf. Saudara, bagaimana kehidupan seorang yang dijanjikan Tuhan akan menjadi kepala dari segala-galanya, tetapi apa yang dialaminya adalah menjadi ekor dan terbawa dalam kehidupannya. Di penjara, dijual, difitnah. Ya saudara sekalian, tetapi Yusuf tahu dia memiliki janji Tuhan. Dia tetap pegang janji Tuhan. Hadirat Allah dalam kehidupannya ketika dia di dalam kehidupan yang paling rendah sekalipun. Itulah iman di dalam hadirat Tuhan yang memelihara, membawa Yusuf ini sampai pada akhir kehidupannya dipakai Tuhan luar biasa. Dan saudara bisa melihat semua pahlawan-pahlawan iman lainnya, mereka bukan orang yang super power dalam iman mereka, tetapi mereka tergantung kepada Tuhan. Kadang mungkin mereka seperti kita ingin menyerah, tetapi kita harus tahu ketika kita ingin menyerah, kita tahu ada yang kurang, vitamin iman dalam kehidupan kita, vitamin rohani kita yaitu iman. Bagaimana kita dapat mendapatkan vitamin iman ini? Saudara, kita harus semakin dekat kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan bertanya kepada Tuhan, mencari Tuhan. Bukannya kita berhenti dan mundur daripada Tuhan. Bagaimana kita mendapat kekuatan baru? Dalam keseharian pun kita akan menyerah. Saudara, kalau kita lihat orang yang belum percaya kepada Tuhan, ketika menghadapi benturan, mereka tidak tahu untuk mendapat dari mana kekuatan baru. Akhirnya mereka mengakhiri hidup mereka. Mereka begitu saja menyerah dalam kehidupan mereka. Tetapi saudara, sebagai umat Tuhan, kita pernah ada di tempat ketika iman kita begitu kuat. Nah, saat ini pergumulan keadaan dunia mengubahkan kehidupan kita ketika iman kita sudah menipis. Saudara sekalian, datang kepada Tuhan, minta iman kepada Yesus yang imannya tidak pernah gagal sampai dia digantung di kayu salib karena imannya kepada apa yang sudah ditugaskan oleh Bapa di surga, menderita sampai mati. Datang kepada Yesus, Tuhan, saya sudah hilang iman, saya sudah hampir tidak beriman, masalah silih berganti, Tuhan beri aku iman. Tapi saudara harus tahu dan sadar bahwa iman itu adalah vitamin bagi perjalanan kehidupan rohani kita. Amin, saudara. Rasul Paulus menjelaskan
para pahlawan iman ini menjadi saksi bagi kita. Artinya mereka ini dituliskan kehidupan mereka khususnya di pasal 11 ini untuk menjadi saksi, yaitu menjadi teladan bagi kita. Kalau kita baca kehidupan mereka lagi satu persatu, perjalanan mereka secara detail, seakan-akan perjalanan kehidupan mereka akan berbicara kepada kita. Mereka akan seperti berbicara, jangan menyerah, jangan mundur, jangan berhenti, maju terus, datang kepada Tuhan yang akan mengubahkan, mengampuni, dan akan memulihkan kehidupan kita, kehidupan iman kita. Jangan menyerah. Iman diperlukan dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, jadi kita tahu iman diperlukan. Iman macam apa, saudara? Iman yang benar. Bukan sekedar iman-imanan atau sekedar iman yang sesaat, tetapi iman yang benar, yang mengakar kepada firman Tuhan. Hidup seorang Kristen dimulai dengan menempatkan iman pada penyelamat kita, Yesus Kristus, dan apa yang dilakukannya di kayu salib. Saudara, itulah iman kita. Teguhkan iman saudara kembali pada iman yang benar. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 23 mengatakan, "Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya." Firman Tuhan ini mengatakan, kalau kita lemah, ada kuasa Tuhan bagi kita yang sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darah Kristus. Ada kekuatan baru yang di-renew, diperbaharui bagi kita, yaitu iman kita akan dikuatkan kembali, ya, disegarkan kembali. Allah mengerti, saudara, iman kita kadang-kadang melemah, iman kita menghilang. Mari kita kembali lagi memiliki iman yang benar. Dan kemudian tidak hanya iman yang benar, tetapi kita harus memiliki iman yang teguh, dapat bertahan dalam perlombaan ini. Bertahan, saudara, ya, karena pasti ada rintangan. Ya, ketika saudara ini imannya kuat, kedepannya perlombaan kehidupan kita pasti ada rintangan, pasti ada tembok penghalang, pasti ada bebatuan, jalan yang tidak rata, selalu ada. Tetapi kita harus memiliki tidak hanya iman yang benar, tetapi iman yang teguh, yang bertahan. Dalam 2 Korintus 13 ayat 5 mengatakan, "Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji." Saudara, untuk memiliki iman yang teguh, yang bertahan ini hari lepas hari, ketika tidak ada masalah sekalipun, ketika hidup kita happy-happy, pelayanan kita sukses, ya, kita harus menilik iman kita. Kita harus tahu bahwa Yesus ada di dalam saya. Kita menguji apakah iman saya saat ini sungguh-sungguh di atas, ataupun hanya dikaburkan oleh kebahagiaan dunia. Kita kadang-kadang terlelap, ya, terbuai oleh berkat Tuhan, seakan-akan Tuhan selalu ada dalam kehidupan saya. Padahal itu hanya keadaan euforia kita semata-mata. Mari saudara, kita selidiki senantiasa. Dimulai dengan yakin Yesus ada di dalam saya. Ketika saya sukses, Yesus ada. Ketika saya menghadapi masalah, Yesus ada. Dan iman saudara akan tetap teguh, karena saudara memiliki iman yang benar. Amin, saudara. Dan ketika saudara tidak melihat hasil dalam kehidupan saudara, apakah saudara tetap bertahan? Inilah pertanyaan tentang iman yang teguh dan benar yang harus kita miliki untuk tetap dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, beberapa contoh dalam kehidupan hamba Tuhan zaman modern ini, saudara, ya, saya ambil beberapa contoh misionaris, saudara, ya. Ada seorang misionaris namanya William Carey yang harus bertahan begitu lama ketika dia menginjili orang-orang di Vietnam dan di daerah sekitar, di negara Burma. Dia menginjili sekian tahun, 7 tahun lamanya, tidak ada hasilnya, saudara. Pertobatan orang pertama hanya terjadi setelah 7 tahun dia melayani. Baru ada orang bertobat. 1 orang, saudara. Demikian juga ada seorang hamba Tuhan misionari namanya Judson yang menginjili di Afrika. 7 tahun lamanya baru menghasilkan buah 1 orang bertobat. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang sekarang kita kenal sebagai mayoritas orang Kristen di New Zealand. 14 tahun dibutuhkan
dalam pelayanan, dalam perlombaan. Kalau kita saat ini mungkin setahun kita sudah menyerah dalam tugas pelayanan diberikan kepada kita. Tetapi kita lihat contoh mereka, ketika mereka harus bahkan mengorbankan hidup mereka, keluarganya, ya, bahkan meninggalkan segala sesuatu untuk pelayanan itu. Kalau bukan iman, apa yang membuat mereka bertahan? Kalau bukan iman yang menguatkan kehidupan rohani sehingga mereka tetap berlomba dalam perlombaan bagi mereka pada saat itu, apalagi saudara, kecuali iman. Tekad yang bulat sekalipun, keinginan yang kokoh sekalipun akan sirna ketika tidak melihat hasil, ketika menghadapi tantangan dalam perlombaan kehidupan kita masing-masing sebagai jemaat Tuhan. Iman sangat diperlukan. Saya percaya saudara, ketika saudara sungguh-sungguh memiliki iman, ya, yang teguh, yang bertahan, yang benar di dalam Tuhan, saudara menyelesaikan perlombaan saudara. Tidak hanya saudara mendapat inspirasi daripada pahlawan iman, saudara akan menjadi inspirasi pahlawan iman bagi orang-orang sekeliling saudara, bagi anak saudara, bagi keturunan saudara akan melihat, mama saya adalah pahlawan iman saya, papa saya adalah pahlawan iman saya. Saya mengalami kesusahan bersama mama papa saya, keluarga saya, kekurangan, masalah, bangkrut, ya, masalah kesehatan, masalah dalam keluarga, tetapi Tuhan memelihara karena iman dari mama saya, iman dari papa saya. Saudara akan menjadi pahlawan-pahlawan iman bagi keturunan saudara. Tetap bertahan, tetapi ingat, untuk bertahan dalam perlombaan yang diwajibkan untuk kita memerlukan iman yang benar, iman yang teguh di dalam Yesus Kristus. Perlombaan yang diwajibkan, pertama kita belajar iman itu diperlukan. Yang kedua kita belajar kebebasan diperlukan. Saudara sekalian, logika yang bisa kita mengerti dalam pertandingan lari dalam kehidupan nyata, kita tidak bisa lari dengan baik ketika kita memakai sesuatu yang membebani tubuh kita. Demikian anak-anak kerajaan surga. Ya, kita tidak bisa berlari dengan baik, dengan cepat dalam kehidupan rohani kita untuk menghasilkan buah-buah roh ketika kita banyak sekali beban dalam kehidupan kita. Makanya dalam pertandingan iman kita yang diwajibkan kepada kita, kita harus dimerdekakan, dibebaskan dari segala beban. Di dalam Ibrani 12 ayat 1 pasal 1 bagian kedua tadi mengatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dari ayat ini kita belajar yang perlu kita bebaskan, yang perlu kita merdekakan dalam kehidupan rohani kita, dalam perjalanan iman kita adalah kita harus bebas dari beban yang merintangi. Saudara, kembali kepada analogi perlombaan lari. Saudara tidak pernah melihat seorang berlari dengan jaket, saudara, walaupun itu musim dingin. Ya, saudara tidak bisa pernah melihat orang berlomba melari jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah sekalipun memakai payung walaupun hujan. Ya, justru kita melihat zaman semakin modern, ketika orang dalam pertandingan lari, baju mereka semakin baik, semakin ringan, karena mereka tidak mau ada sesuatu pun yang membebani tubuh mereka ketika mereka harus berlomba. Kalau saudara beri sepatu olahraga, sepatu lari, ya, semakin ringan sepatu itu, seakan-akan tidak ada beratnya, supaya ketika mereka lari tidak menjadi beban lagi karena berat daripada sepatu itu. Ya saudara sekalian, demikian dengan kehidupan rohani kita. Apa yang merintangi saudara saat ini? Apa yang menjadi beban dalam kehidupan saudara saat ini? Beban kehidupan masa lalu? Beban dosa dalam kehidupan saudara saat ini? Ya saudara sekalian, mungkin kita mengalami hal seperti itu, sehingga pelayanan kita, kehidupan iman kita tidak efektif, tidak maju-maju. Kita harus kibaskan semua beban itu, kita serahkan kepada Tuhan. Kalau kita tidak mampu membebaskan beban itu, Yesus masih ada bagi kita semua. Dia masih menanggung segala beban. Dia katakan, datang kepadaku engkau yang letih lesu, karena kukku ringan. Berarti kuk dia ringan, berarti kuk kita terlalu berat. Kita menanggung beban.
Ya, seperti sapi yang membajak gitu ya, di lehernya dipasang kuk, itu terlalu berat bagi kita. Bagaimana kita bisa bekerja lebih baik di ladang Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang lebih efektif ketika beban kehidupan kita begitu berat dalam kehidupan kita? Serahkan kepada Tuhan. Ya, Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita. Yesus berjanji bahwa kuk dari Dia itu lemah lembut dan ringan adanya. Saudara sekalian, ya begitulah dalam kehidupan kita. Serahkan kepada Tuhan apapun yang menjadi hal-hal yang mencuri perhatian kita, yang mengalihkan kehidupan kita sehingga menjadi beban dalam kehidupan iman kita. Saudara, tidak hanya beban itu yang akan menghalangi perlombaan lari kita, tetapi efek daripada beban itu sendiri, dosa kita masa lalu yang begitu menghantui pikiran kita, datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Perselisihan antar keluarga, perselisihan ayah dan ibu, perselisihan orang tua dan anak, ketika beban itu masih ada, selesaikan dengan baik. Ya, seperti hutang yang menghalangi pelayanan saudara, selesaikan hutang saudara. Ya, mungkin hal-hal seperti itu juga mengefek dalam kehidupan saudara saat ini. Minta ampun kepada Tuhan, datang kepada mereka dan selesaikan, sehingga efek daripada beban itu sendiri tidak mengefeki kehidupan saudara. Masalah keuangan terutama. Ya, saudara ingat ada ilustrasi tentang firman Tuhan, yaitu tentang Zakius. Saudara, Zakius tidak bisa menerima keselamatan sampai dia bertemu dengan Tuhan Yesus, sampai dia menatap mata Tuhan Yesus. Dan ketika dia melihat Tuhan Yesus membebaskan dia dari beban, dari efek daripada beban itu, yaitu masalah hartanya. Apa yang dilakukan? Selama ini dia hanya memalak-malak, mengambil pajak yang lebih daripada yang harus diberikan. Dia dibenci, dia dicap sebagai sampah masyarakat, dia dicap sebagai orang berdosa. Dia tahu itu. Sampai dia bertemu dengan Tuhan Yesus, beban itu hilang karena dia menyerahkan. Dia katakan, saya akan mengembalikan 4 kali lipat daripada apa yang pernah saya ambil daripada orang lain. Masalah uang ini, dia akhirnya melepaskan mungkin beban itu. Apa yang dilakukan pada saat itu, dia lepaskan semua efek beban itu, sehingga dia menjadi lega dan dia bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bahkan keselamatan terjadi di dalam keluarganya. Saudara, apa kebiasaan saudara hari-hari ini yang membuat saudara menjadi berat dalam kehidupan iman saudara? Apa yang menjadi masalah dalam kehidupan saudara, efeknya yang membuat saudara tertati-tati dalam kehidupan perjalanan iman saudara? Mari kita lepaskan semua itu. Apakah kebiasaan kita hari-hari ini? Ya, saya kembali mengambil contoh Facebook, ya, YouTube, games online. Apakah itu harus kita sadari yang membuat kita berjalan dalam iman yang tertati-tati bahkan mandek? Saudara harus menyelidiki, apakah saya mengikuti Kristus sama seperti beberapa waktu yang lalu, atau semakin mundur, atau stagnan saat ini? Apa penyebabnya? Beban apa yang membuat saya tidak maju dalam kehidupan iman saya? Beban apa yang sehingga saya tidak berlari lagi dalam perlombaan yang diwajibkan kepada saya, kehidupan iman saya? Apakah hal-hal seperti itu? Apakah saya membuang waktu terlalu banyak untuk hal-hal seperti itu? Saudara sekalian, mari kita harus bisa menyelidiki dan membuang beban-beban itu, karena itu yang menghambat perlombaan kehidupan kita. Ada satu ilustrasi konyol, saudara. Dia seorang bapak datang kepada dokter. Dia katakan, dokter, saya sakit punggung saya sakit. Apa yang terjadi dengan tulang punggung saya? Dokternya periksa, dia bilang, tulang punggungmu baik, tetapi beban di muka, di perutmu itu yang membuat punggungmu sakit, sehingga kamu susah bergerak, susah berjalan. Saudara, demikian hal dalam kehidupan kita. Datang kepada Dia Allah yang akan membuka segala beban yang menyebabkan kita tidak berjalan dalam iman kita. Ada seorang hamba Tuhan bernama Wilbur Chapman mengatakan, kehidupanku hanya mengikuti satu aturan ini.
segala sesuatu yang mengaburkan pandangan saya kepada Kristus, segala sesuatu yang membuat cita rasa saya kepada Alkitab sudah berkurang, segala sesuatu yang membuat kehidupan doa saya menjadi hambar, saya buang jauh-jauh. Itulah beban yang menghalangi perjalanan iman kita. Saudara sekalian, itu harus kita buang. Saudara harus menyelidiki hati saudara. Beban apa yang harus saudara buang? Apakah saudara ketika berjalan, berlari, saudara tidak akan mengikat sesuatu dalam kaki saudara dengan berat 1 kilo? Kita harus melepaskan itu semuanya. Ada cerita suatu saat Alexander Agung, ya, seorang Yunani yang luar biasa, yang menguasai, yang menaklukkan dunia pada saat itu. Ketika dia akan berperang melawan kerajaan yang cukup kuat, Persia pada saat itu, ketika dia sudah memenangkan beberapa peperangan, menguasai daerah itu, biasanya pada saat itu ketika menang, mereka akan merampas harta daripada negara yang kaya, bangsa yang dimenangkan itu. Kemudian saking banyaknya harta, emas, perak, dan hal-hal yang berharga dibawa dari satu peperangan, dari kemenangan pada kemenangan, akhirnya ketika menghadapi Persia, Alexander Agung menyadari hal-hal ini akan membebani perang mereka berikutnya, yang akan menyebabkan mereka kalah. Kemudian Alexander Agung menugaskan, memerintahkan semua harta itu dibakar semuanya. Walaupun mendapat protes daripada tentara serdadunya, tetapi akhirnya dengan beban yang sudah tidak ada lagi, pikiran tidak dikendalikan oleh harta benda, akhirnya mereka memenangkan peperangan melawan Persia. Dan akhirnya para serdadunya mengerti bahwa hal-hal itu akan membebani pikiran mereka, perhatian mereka, hati mereka untuk sungguh-sungguh berperang. Sebagai umat Tuhan, saudara, mari kita menyingkirkan segala sesuatu yang tidak penting dalam dunia ini, akan membebani kita dalam peperangan iman kita. Yang harus kita pakai adalah segenap seluruh persenjataan Allah, yaitu segenap yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita maju berperang di dalam Kristus. Filipi 3 ayat 13 mengatakan demikian. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, mari kita lepaskan segala beban dan efek beban yang ada. Percekcokan, perselisihan, amarah, dendam, kepahitan, dan efek-efeknya pada saat ini. Dan kita melupakan dan meninggalkannya di belakang. Dan tidak memandang ke belakang lagi. Ingat saudara, ketika perjalanan iman kita tertati-tati, bahkan mandek, mati, tidak maju, berarti sudah waktunya kita melihat, mencek, menyelidiki beban apa yang mempengaruhi perjalanan kehidupan iman kita. Saudara sekalian, tidak hanya kita harus bebas dari beban, kita juga harus bebas dari dosa. Firman Tuhan tadi mengatakan dosa yang menjerat. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the sin that so easily entangles. Artinya ada dosa yang begitu gampang melilit kaki kita, membebat kaki kita. Ya, mana bisa kita berjalan, berlari dengan baik ketika ada dosa. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan kalau kemampuan kita sudah tidak bisa lagi melepaskan diri dari dosa, keterikatan kita, kecanduan kita akan kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu. Aku tidak mampu, Tuhan. Datang lagi, aku tidak mampu, Tuhan. Dengan kekuatan itu aku tidak mampu. Aku tidak mampu melepaskan, aku tidak mampu berjalan, aku tidak mampu berlari dalam hidup iman saya. Yesus, Allah yang mengampuni saudara, Dia akan sekali lagi membebaskan saudara. Saudara sekalian, ada dosa yang selalu mengikat kita, siapapun kita, yaitu dosa ketidakpercayaan. Dalam hal kehidupan iman kita, ya, dalam kehidupan pelayanan kita, kadang-kadang kita tidak percaya. Itu adalah dosa yang begitu gampang entangle, mengikat, melibat dalam kaki kita, sehingga kita tidak bisa berjalan. Ketika dalam kehidupan rumah tangga saudara, tentang kehidupan masa depan saudara, kita kadang-kadang menjadi ragu, takut, dan tidak percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang menyertai kita, Tuhan Allah yang menyediakan bagi kita, bahwa Tuhan adalah Allah yang menyembuhkan kita, bahwa Tuhan selalu beserta kita. Kita kadang-kadang karena ketidakpercayaan,
saudara tidak percaya itu dosa, berarti kita meragukan Tuhan, kita meragukan seluruh firman Tuhan. Saudara, itu yang harus kita lepaskan. Sehingga ketika kita terbebas dari beban dosa yang begitu gampang melilit kita, menjerat kita, kita bisa berlari. Aku tidak khawatir, aku tetap maju. Apapun tantangan, aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Bukan kita menjadi ragu, menjadi takut. Apapun masalah yang akan aku hadapi, sakit penyakit sekalipun, masalah keuangan, aku percaya Tuhan. Sehingga kita terbebas dari dosa yang begitu gampang melilit kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, yang berikutnya, kita harus tidak hanya dibebaskan dari beban, tidak hanya dibebaskan dari dosa, tetapi kita harus tahu kita berlomba hanya dalam perlombaan bagi kita sendiri. Saudara sekalian, kita tidak sedang berlomba untuk melawan orang lain. Kita tidak sedang berlomba untuk bersaing dengan teman-teman seiman kita. Tetapi perlombaan ini disediakan hanya khusus bagi kita sendiri. Saudara tidak bisa melakukan, menjalani perlombaan yang disediakan kepada Musa atau kepada Abraham. Perlombaan kita berbeda. Pribadi lepas pribadi, karena Tuhan punya rencana tujuan bagi kehidupan kita masing-masing. Dia yang pasti menginginkan kita berlari dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita, hanya bagi kita, saudara. Saudara, cerita konyol kembali, saudara. Ada 2 orang petugas gas gitu ya, ingin memperbaiki pipa di rumah seorang ibu. Ketika selesai, kemudian kedua petugas itu keluar dan mereka sedikit fun gitu ya. Mereka kata, mari kita lomba lari menuju mobil. Dan mereka segera lari menuju mobil mereka. Tiba-tiba mereka lihat ke belakang, ibu yang punya rumah itu juga berlari di belakang mereka. Mereka berhenti bertanya kepada ibu, ibu, mengapa kamu ikut kami lari? Ibu itu mengatakan, kalau ada petugas gas lari, saya juga harus lari. Ibu ini takut rumahnya meledak atau gasnya bocor dan sebagainya. Padahal kedua tukang gas itu berlari, lomba lari hanya untuk fun, untuk mencapai mobilnya. Saudara, kita semuanya punya perlombaan lari kita masing-masing. Jangan masuk dalam perlombaan lari orang lain. Jangan iri ketika orang tertentu dalam perlombaan lari mereka. Saudara dan saya, kita diberi garis, trek, untuk lomba lari kita masing-masing. Lakukan dengan setia. Ketika lemah, minta iman. Ketika ada beban, lepas, minta Tuhan lepaskan. Itu satu persatu punya jalur, trek, alur buat perlombaan lari kehidupan iman kita masing-masing. Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, tidak hanya iman diperlukan, kebebasan diperlukan, tetapi fokus diperlukan. Saudara, kalau saudara menonton olahraga apapun, fokus itu sangat penting sekali. Ketika orang sudah kehilangan fokus, saudara tahu akan hasilnya. Saudara akan marah-marah sebagai penonton sekalipun. Gimana sih fokusnya? Situ guys finishnya, situ yang gawangnya. Kalau tidak fokus, tidak akan terjadi kemenangan. Sekuat apapun saudara. Saudara, firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus mengatakan, tidak hanya kita memerlukan iman, kita tidak hanya perlu dibebaskan dari segala beban dan dosa, tetapi kita harus fokus kepada Kristus. Di dalam ayat kedua, Ibrani pasal 12 mengatakan, marilah kita melakukannya, melakukan perlombaan iman kita ini dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Mata yang tertuju kepada Kristus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Ketika seorang berlari tidak melihat kepada garis finish, dia melihat kakinya, dia melihat saingannya, ya, dia melihat penonton. Saudara, sudah pasti dia tidak akan menang. Sudah pasti dia akan tertinggal di belakang. Demikian dalam kehidupan kita. Saudara tahu bahwa kehidupan kita dimulai ketika kita melihat Yesus. Suatu saat nanti di akhir hidup kita akan melihat Yesus. Tetapi bagaimana di antara keselamatan kita sampai penebusan kita yang kedua kali? Apakah kita tetap melihat Yesus? Apakah kita tetap fokus kepada Yesus? Di sini Rasul Paulus sekali lagi menegaskan, ayo semuanya,
apapun pergumulan, apapun keadaan dunia yang lebih menarik daripada kehidupan kita, fokus kepada Kristus. Fix your eyes on Jesus. Fix itu katakan seperti kalau saudara pernah nonton film perang gitu ya, ataupun pesawat tempur sekarang. Ketika mereka sudah fokus, sudah difokus kepada suatu sasaran itu sudah nggak bisa lari kemana-mana, sudah fix. Sasaran itu mau kemana, ketika rudal itu ditembakkan, pasti rudal itu akan mengikuti sasarannya. Itu artinya fix. Kita harus fokus kepada Yesus dalam apapun kehidupan kita. Kita fokus kepada Yesus, tertuju kepada Yesus. Saudara sekalian, kalau saudara perhatikan, kalau ada anak kecil gitu ya, masih baru bisa jalan 5 tahun, 3 tahun, tertarik kepada kiri kanan, tertarik kepada apa yang dilihatnya, suatu saat dia akan tersesat. Suatu saat dia mungkin akan kehilangan mamanya. Demikian hal dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak fokus kepada Tuhan, suatu saat kita akan tersesat dan hilang dari pandangan daripada kehidupan kita kepada Kristus. Mari kita kembali fokus kepada Tuhan. Amin. Kekuatan iman kita akan tetap fokus kepada Tuhan. Ketika ada dosa dalam kehidupan kita, kita fokus kepada Tuhan dan Tuhan akan menyelesaikan bagi kita. Saudara sekalian, dalam kehidupan kita akan banyak sekali dunia, si iblis akan menjerat kita dengan hal-hal dunia yang menyenangkan, ya, hal-hal modern pada saat ini, hal-hal dari internet, dari website yang akan mencuri perhatian kita, mengaburkan kehidupan kita untuk tetap fokus kepada Tuhan. Yang akhirnya apa? Saudara, dan kemudian tertimbullah masalah-masalah lain yang akan beruntun akan menyusahkan hidup kita, sehingga perlombaan yang Tuhan wajibkan kepada setiap kita akan tertunda, akan mati, akan tidak maju, tidak move forward, tidak ada move on dalam kehidupan kita. Lepaskan semuanya itu, tetap fokus kepada Tuhan, percaya, tunduk, dan berharap hanya kepada Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, yaitu Corrie ten Boom mengatakan, look around and be distressed. Look inside, you become depressed. Look above, you look at Jesus, you will be at rest. Ketika kita melihat sekeliling kita, kita menjadi stres, saudara. Ketika kita melihat hidup kita, saya kurang, saya nggak bisa, saya lemah, kita menjadi depresi. Lihat kepada Yesus, lihat ke atas, saudara akan mengalami rest. Saudara akan mengalami sukacita tetap di dalam Tuhan. Saudara mengalami kedamaian di dalam Tuhan. Saudara, mari kita hati-hati, tetap fokus kepada Tuhan. Contohnya, saudara, teladan adalah Yesus, saudara. Dia tahu, saudara, tidak ada manusia satupun yang tahu dia akan mati sedemikian rupa. Tetapi dia tetap fokus akan tujuan Bapa untuk menyelamatkan manusia melalui kematiannya. Dia tetap fokus beriman sampai akhirnya dia harus mati dengan sengsara yang luar biasa di kayu salib. Dia fokus kepada apa yang sudah ditugaskan oleh Bapa. Demikian dalam kehidupan kita, apapun yang harus kita lalui, saudara, jangan kita fokus kepada masalah sekeliling kita. Jangan fokus kepada ketidakmampuan kita ataupun kemampuan kita. Kita akan mengalami kegagalan. Fokus kepada Yesus, saudara akan berhasil mendapat perkenanannya. Apapun masalah saudara, dikatakan bahwa Yesus yang akan memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ya, iman diperlukan. Ketika saudara fokus pada Yesus, iman saudara akan ditambahkan hari lepas hari, tantangan ada, iman bertambah banyak karena saudara fokus kepada Tuhan. Mari saudara, inilah perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Kita belajar hari ini. Ada hal-hal yang harus kita miliki. Ada hal yang harus kita lepaskan. Saudara, kita tahu iman sangat diperlukan. Kebebasan itu sangat diperlukan. Dan fokus itu sangat diperlukan. Saudara, saya ingin tutup dengan satu ilustrasi kehidupan nyata seorang atlet dari Tanzania bernama John Akhwari. Pada tahun 1968 dia dikirim untuk bertanding maraton di Mexico City. Ya, saudara, dari Afrika, benua Afrika ke benua Amerika Selatan, jauh sekali, 7.000 mil jauhnya.
Dan ketika perlombaan terjadi, ini adalah unggulan daripada negara Tanzania. Ketika terjadi perlombaan, di tengah-tengah perlombaan dia mengalami kecelakaan dan terjadi pergeseran di otot bagian lututnya dan dia harus dibalut ketika berlari. Dia tetap bertahan, dia tidak mau menyerah. Saudara, dia tidak menjadi juara, tetapi dia menjadi terkenal karena endurance, karena ketahanannya, keteguhannya, ketekatannya yang luar biasa. Saudara tahu bahwa ketika perlombaan itu terjadi, juara 1, juara 2, juara 3 sudah selesai, banyak pelari-pelari sudah masuk ke dalam stadion, dan piala sudah diberikan kepada para juara, dan sebagian daripada stadion besar itu lampunya sudah ada yang dipadamkan. Dan ketika para penonton lain sudah siap-siap untuk meninggalkan stadion itu karena sudah selesai, tiba-tiba kedengaran suara sirene mobil polisi memasuki stadion, dan bagian orang tetap tinggal dan memperhatikan apa yang terjadi. Tidak lama kemudian sang pelari John Akhwari ini masuk ke stadion dengan terpincang-pincang, dengan kaki yang dibalut. Saudara, dia tidak mau menyerah. Dia tidak mau menyerah walaupun luka di kakinya. Seharusnya dia tidak boleh berlari lagi. Tetapi akhirnya dia masuk sebagai peserta yang terakhir ketika sudah gelap. Ketika orang sudah mau meninggalkan, dia tetap bertahan masuk ke dalam stadion, menyelesaikan, masuk ke garis finish. Dan orang-orang mengagumi, orang-orang bertepuk tangan bagi dia. Ketika kemudian ditanya kepada dia, mengapa kamu bertahan? Mengapa kamu menyelesaikan pertandingan ini? Toh kamu tidak bakalan mendapat medali, toh kamu akan menjadi orang terakhir yang masuk ke garis finish. Dia mengatakan suatu yang luar biasa, saudara. Negara saya mengirim saya jauh-jauh untuk memulai pertandingan, mengikuti pertandingan ini, dan saya punya tugas tidak hanya memulai pertandingan ini, tetapi saya harus menyelesaikan pertandingan ini. Saudara, setiap kita semua dipanggil dan kita diutus untuk menjalani perlombaan kehidupan iman kita masing-masing. Kita sudah memulai. Di dalam Kristus, kita pasti akan harus bisa menyelesaikan di dalam Kristus. Di tengah-tengah ini, kita harus bertahan. Apapun luka hati, luka rohani yang kita alami, Tuhan ada untuk menyembuhkan saudara. Tuhan akan menopang saudara. Roh Kudus ada di sana untuk membangkitkan saudara, untuk menyemangati saudara, untuk menambahkan minyak urapan buat saudara. Sekalipun hati saudara terluka, dia akan membalutnya. Dia akan menggendong saudara memasuki garis finish suatu saat. Dan akan ada malaikat surgawi akan bertepuk tangan bagi saudara yang setia percaya kepada dia. Saudara, mari kita tetap teguh menyelesaikan perlombaan pertandingan iman yang diwajibkan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau mengetahui sendiri Tuhan, setiap kami Tuhan, pada saat ini Tuhan, dalam perlombaan yang Engkau wajibkan bagi kami, dalam mengiringi Engkau, setiap kami tahu berbeda-beda. Setiap kami Tuhan, Engkau tahu, kami mengalami kehidupan iman yang pasang surut. Ada waktunya mungkin kami akan mau berhenti Tuhan. Kami mau menyerah Tuhan. Kami tidak mau mengikuti Engkau Tuhan. Mungkin Tuhan ada di antara kami, bahkan ada di antara kami tidak mau lagi melayani Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Hari ini kami belajar dari firman-Mu Tuhan. Untuk kami tidak menyerah begitu saja. Karena Engkau sudah memanggil kami, Engkau pasti akan menyertai, mencukupi, memberikan kekuatan kami sampai selesai. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk menyelidiki hidup kami Tuhan. Ketika kami tidak maju, ketika kami mandek dalam kehidupan iman kami, dalam perlombaan hidup kami Tuhan, ajar kami untuk mengetahui, mungkin iman kami sudah menipis. Beri iman kami Tuhan, kuatkan iman kami di dalam kebenaran, teguhkan iman kami.
Ketika kami melihat, mencek hidup kami, ada beban-beban, Tuhan, tolong kami angkat beban itu di dalam nama Tuhan Yesus. Beban masa hidup kami, masa lalu kehidupan kami, kepahitan, kemarahan, Tuhan, bagi sesama umat Tuhan, bagi keluarga, bagi jemaat Tuhan, bagi para pemimpin, lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus beban itu, Tuhan. Kami ingin sungguh berlari dalam perlombaan lari. Tuhan, Kau menilik setiap hati, Tuhan. Kalau ada hal-hal yang menghalangi mereka, setiap dosa, setiap ketidakpercayaan, Tuhan, angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan ikatan-ikatan itu yang melilit kehidupan kami, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami, Tuhan, apapun gangguan dalam dunia ini, Tuhan, untuk kami tetap fokus kepada Engkau, fokus kepada Engkau, Tuhan. Kunci fokus kami, Tuhan, agar kami tidak melirik ke kiri kanan, untuk melirik ke dunia ini, Tuhan, untuk melirik kesenangan dunia ini, Tuhan, untuk melirik kesuksesan dunia, Tuhan. Kami mau hanya melihat Engkau dan fokus kepada Engkau, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mampukan kami, kami semua sungguh-sungguh bersukacita berlari dalam kehidupan perlombaan iman kami. Walaupun kami tidak bertanding satu sama lain, kami berada dalam track yang benar, track yang sudah Engkau sediakan dalam kami. Kami berlari dengan sukacita, berlomba dengan sukacita menuju kepada Engkau, memuliakan Engkau, Tuhan, melayani Engkau. Roh Kudus, bangkitkan iman kami, bangkitkan roh kami, agar kami semakin kencang berlari dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kami, bagi setiap umat-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan menurunkan sukacita, damai sejahtera, menurunkan minyak yang baru bagi setiap kami, mengubahkan kehidupan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terkadang apa yang kita doakan, Tuhan tidak jawab tepat sesuai dengan apa yang kita perlukan. Tapi mari kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita sesuai dengan waktu dan caranya yang ajaib. Haleluya, Yesus. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus
Saudara sekalian, saya harap firman Tuhan hari ini berbicara gamblang kepada kita, mengingatkan kita, mencelikkan kita, untuk kita melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa status dalam kehidupan kita saat ini. Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah mengutus kita. Kita semua dalam perlombaan, dalam perjalanan iman kita. Check and recheck. Apakah kita sedang berlari, atau kita sedang berjalan, atau kita berhenti, bahkan atau kita berjalan mundur. Tuhan ingin kita berlari, saudara, karena Tuhan sudah set goal buat kita. Kehendaknya bagi setiap kita berbeda-beda. Tanya kepada Tuhan, kalau ada yang kurang, imannya kurang, vitamin kehidupan rohani kita kurang, minta kepada Tuhan. Amin. Tetapi kita harus mulai dengan melihat, merecek, apakah saya sudah mengikuti dunia, atau saya masih mengikuti kehendak Tuhan. Dimulai dari sana, Roh Kudus akan mencelikan hati saudara, dan Dia akan memberkati saudara. Dia akan mengembalikan saudara kepada trek jalur yang benar sesuai dengan perlombaan yang disediakan bagi saudara. Saya harap firman Tuhan ini sungguh-sungguh secara praktikal bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Saya rindu melihat jemaat Tuhan untuk kembali kepada Tuhan, kembali melayani. Jangan sampai karunia, anugerah, talenta yang Tuhan berikan kepada kita menjadi sia-sia dan tidak berguna. Tuhan berikan untuk saudara melayani. Tuhan berikan itu untuk bagi setiap kita, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, saya doakan saudara agar setiap saudara yang sungguh-sungguh bertahan dalam perlombaan ini, dengan iman yang semakin hari diperbaharui, dengan kekuatan semakin hari semakin diperbaharui. Saya berdoa, keturunan saudara, orang-orang dekat saudara akan melihat saudara sebagai teladan, akan melihat saudara sebagai contoh yang perlu ditiru, contoh yang perlu diikuti, karena saudara tetap bertahan dalam iman saudara. Apapun halangan yang terjadi, apapun masalah yang terjadi, mereka akan melihat saudara dan mereka akan memuliakan Tuhan, bahwa Tuhan sungguh Yesus adalah Allah yang hidup, yang memberkati saudara. Haleluya. Saudara, mari kita tingkatkan hidup kita dalam kehidupan iman kita. Ya, kita akan berdoa saat ini, saudara. Ada beberapa pokok doa syafaat yang ingin kita doakan bersama-sama. Kita akan berdoa kembali buat Hong Kong, ya, dengan kejadian-kejadian yang ada di Hong Kong belakangan ini. Kita ingin berdoa agar shalom Tuhan turun atas setiap masyarakat di Hong Kong, setiap lapisan masyarakat yang ada di kota Hong Kong tempat kita tinggal ini. Dan kita akan berdoa bagi Indonesia, terutama bagi keluarga-keluarga jemaat Tuhan, orang-orang percaya yang memiliki anak-anak remaja. Hari-hari ini kita berbicara dari kitab Agung, kitab Kidung Agung, berbicara tentang bagaimana perempuan dan laki-laki memasuki masa-masa pacaran dan pernikahan, kehidupan berumah tangga mereka. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami ingin bersatu dalam roh Tuhan. Kami ingin memberkati Hong Kong Tuhan. Kami yang ada di Hong Kong ini Tuhan, kami yang dibawa ke sini Tuhan. Kami percaya Engkau ingin menjadikan kami pendoa-pendoa syafaat. Kami percaya ketika kami menginjak bumi Hong Kong, kami percaya berkat dan urapan-Mu ada dalam kehidupan kami. Kemanapun kami pergi, kami akan membawa berita sukacita, berita damai sejahtera dan shalom-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tetap bersyafaat bagi Hong Kong, sekalipun kami menghadapi permasalahan dan kehidupan dalam pekerjaan kami, kehidupan relasi-relasi kami Tuhan. Tetapi jadikan kami yang sudah Engkau kirim ke Hong Kong menjadi pendoa-pendoa bagi Hong Kong. Kami memberkati Hong Kong, kami mengurapi Hong Kong dengan urapan surgawi. Kiranya shalom-Mu Tuhan turun atas kehidupan masyarakat Hong Kong yang ada di manapun mereka berada, dalam setiap strata kehidupan di Hong Kong, dari pihak pemerintah dan masyarakat, dari semua, bahkan gereja Tuhan. Jadikan mereka berkat, pendoa syafaat yang tekun Tuhan, agar memberkati Hong Kong. Dan kami percaya Tuhan, Hong Kong akan dimenangkan, Hong Kong akan mengalami sukacita, kemakmuran, perkenanan daripada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberkati setiap pemimpin Hong Kong Tuhan, agar mereka mendapat hikmat dari surga, memiliki rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka menghasilkan keputusan-keputusan, peraturan-peraturan yang mendatangkan kelegaan, mendatangkan kebaikan bagi masyarakat Hong
Hong Kong. Tuhan, segala Allah, Engkau Allah atas Hong Kong, Engkau mengurapi tangan-Mu atas Hong Kong. Tuhan, berkati kehidupan ekonomi Hong Kong, berkati kehidupan sosial Hong Kong Tuhan, agar setiap orang Tuhan bisa menemukan Engkau melalui hamba-hamba-Mu, umat-Mu di Hong Kong ini Tuhan, agar mereka bisa menikmati, mengalami cita rasa surgawi, yaitu damai shalom dari surga, dan mereka menjadi percaya Tuhan. Kiranya shalom-Mu spesial Tuhan turun atas Hong Kong hari-hari ini Tuhan, memberkati mereka yang stres, memberkati mereka yang depres, memberkati mereka yang sedang kesusahan Tuhan pada hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah kami meminta di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat ini hamba juga ingin berdoa bagi keluarga-keluarga yang memiliki anak-anak remaja, anak-anak yang sudah memasuki usia mencari pasangan Tuhan, mereka yang mendambakan pasangan Tuhan. Engkau memberikan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ajar setiap pasangan, setiap remaja Tuhan untuk mengetahui bahwa itu mereka sudah disediakan yang terbaik dari surga, agar mereka tidak salah pilih, agar mereka tidak menyia-nyiakan apa yang sudah Engkau sediakan. Ajar Tuhan dan buka hati mereka Tuhan, agar mereka memiliki iman, takut akan Tuhan ketika pada masa pacaran mereka Tuhan, mereka melakukan hanya untuk menyenangkan hati Engkau Tuhan, bersyukur kepada Engkau Tuhan. Sekalipun mereka dikuasai emosi, tetapi mereka tetap dikuasai oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, taat kepada Engkau sampai pada hari pernikahan mereka, dan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa bagi mereka, saudara sekalian sakit, bagian tubuh saudara yang lemah, letakkan tangan saudara bagian sakit. Bapa di surga, Engkau melihat anak-anak-Mu meletakkan tangan mereka di bagian yang sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati tangan itu, urapi tangan itu untuk menyembuhkan, untuk mendatangkan kelegaan dan kebebasan dari segala sakit penyakit yang mereka alami saat ini Tuhan. Dan juga bagi teman-teman yang bekerja di Hong Kong, yang sedang cari majikan, yang sedang menunggu visa, berkati mereka Tuhan, agar ada sukacita dalam penantian mereka, ada kepastian dalam penantian mereka bahwa Yesus Tuhan, Allah selalu menjadi kekuatan mereka, Allah yang selalu menyediakan bagi mereka, Allah yang memberikan iman, kesabaran, dan percaya kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saudara, mari kita menerima berkat Tuhan sebelum kita berpisah. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap keluarga jemaat Tuhan, berkati setiap keluarga yang percaya kepada Engkau, agar kami tetap teguh di dalam iman kami kepada Engkau Tuhan. Hari-hari boleh kami lalui susah dan duka Tuhan, kami percaya Engkau ada di sana. Permasalahan Tuhan boleh kami alami bersama Engkau. Roh Kudus adalah penghibur kami, Roh Kudus adalah yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, urapi, nyatakan kuasa-Mu lebih nyata lagi. Kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan masa depan kami, dan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya shalom-Mu turun atas mereka Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu semakin nyata dalam kehidupan mereka. Yang mencari pekerjaan akan diberikan, yang berusaha akan diberikan sukses, yang sakit akan disembuhkan, dan yang berharap kepadamu tidak akan kecewa, karena Yesus Tuhan Allah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari kita mengangkat tangan kita. Mari kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan, kami terima berkat rohani, damai shalom dari surga atas kehidupan setiap jemaat-Mu saat ini. Dan kami percaya anugerah kasih karunia-Mu mengikuti kami hari lepas hari di dalam perlindungan Allah yang Maha Tinggi, Yesus Kristus Tuhan kami. Segala hormat dan puji kepada Engkau Allah Bapa di surga, kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kepada Engkau Allah Roh Kudus, kekasih jiwa kami sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Saudara sekalian, sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, tetap melayani, tetap maju di dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati.